Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 7 penyebab utama rezeki kurang lancar. Sahabat semua, kita tahu bahwa setiap hewan termasuk manusia yang hidup di dunia telah mendapatkan rezeki masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rezeki tersebut bisa terhambat oleh perilaku manusia tersebut. Perlu diingat, rezeki yang dimaksud hanyalah soal materi. Dilansir dalam situs Kementerian Agama, rezeki juga bisa dalam bentuk spiritual seperti ketenangan, kedamaian, kesehatan, keberuntungan, dan sebagainya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, karya Syekh Al-Zarnuji mengatakan bahwa faktor utama yang dapat menghalangi datangnya rezeki bagi seseorang adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim tersebut. Hal itu juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya, seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang diperbuat. Takdir tidak dapat diubah kecuali dengan doa, dan umur seseorang tidak dapat ditambah kecuali dengan amal kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu apa saja faktor penyebab yang dapat menghalangi rezeki? Inilah 7 penyebab rezeki seret atau rezeki kurang lancar. 1. Tidur setelah subuh. Dalam agama Islam, tidur di waktu pagi setelah subuh merupakan hal yang tidak dianjurkan. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengutip buku Dongkrak Rezeki karya Didi Kurniawan, kebiasaan tidur di pagi hari setelah subuh ini dapat menjadikan salah satu penghambat rezeki pada seseorang. Sedangkan dalam buku Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim Az-Zauziyah memperjelas bahwa tidur setelah subuh hingga matahari terbit termasuk dalam kategori makruh. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat utama turunnya rezeki dan datang berkah. Banyak hadis yang membahas mengenai hal tersebut. Salah satunya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Idza shallaitumul fajra fala tatanamu hatta tatlubu rizqakum." Setelah fajar, janganlah tidur sehingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis serupa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi juga menjelaskan sebagai berikut, yang artinya tidur di pagi hari dapat menghalangi datangan rezeki. Sedang dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah berdoa untuk umat Islam pada waktu tersebut, yakni pagi hari, dengan kata-kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yang artinya, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. 2. Abai menjalankan ibadah. Sudah maklum, umat muslim wajib menjalankan ibadah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Jika malah mengabaikan kewajiban ibadah karena terlalu sibuk mencari rezeki di dunia, ini justru salah. Sebab perbuatan tersebut justru dapat menghalangi datangnya rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 9, yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan harta dan anak-anakmu menyibukkanmu sehingga kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. 3. Berbuat dosa. Faktor penyebab rezeki kurang lancar yang selanjutnya adalah dosa. Rezeki kita bisa terhambat karena banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan. Memang manusia tak lepas dari yang namanya salah dan dosa, namun bukan berarti hal tersebut terus-terus dilakukan. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, seseorang hamba dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosanya yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad.
Meskipun demikian, seorang telah berusaha sebaik mungkin, namun kerap melakukan dosa terus-menerus. Hal ini dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Oleh karena itu, cobalah dari sekarang mulai meninggalkan perbuatan dosa dan banyak mengamalkan kebaikan serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Perilaku syirik. Menurut Ummul Fatih dalam bukunya, perilaku syirik dianggap sebagai salah satu penyebab penghalang datangnya rezeki seseorang, yang menyebabkan rezeki seseorang menjadi tidak lancar atau seret. Pentingnya menjauhi perbuatan syirik telah dijelaskan dalam surah Quraisy ayat 3-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terjemahannya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Ka'bah, yang telah memberikan mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Quran Surah Quraisy ayat 3-4. 5. Memutuskan silaturahmi. Penghalang rezeki yang selanjutnya adalah memutuskan silaturahmi. Ternyata memutuskan silaturahmi juga menjadi faktor penghambat datangnya rezeki seseorang. Dalam buku Bila Rezekimu Sempit, inilah penyebabnya oleh Firdaus Aden, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi, yang artinya tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia, sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat selain dari perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapapun yang ingin rezekinya diperluas atau bekasnya diingat, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. 6. Memberi janji palsu saat berdagang. Bagi penjual dagangan di pasar, memberikan janji palsu kepada calon pembeli bisa menghambat datangnya rezeki dan menyebabkan rezeki seret, susah, dan sulit. Selain itu, janji yang tak dipenuhi juga membuat menghilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli. Ada sejumlah hadis yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut, salah satunya yang artinya sumpah itu dapat membuat barang dagangan laku tetapi dapat merugikan keuntungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat hadis lain juga dijelaskan hal serupa, yang artinya jangan sering bersumpah saat berjualan karena sumpah dapat membuat barang dagangan laris tetapi merugikan keuntungan. Hadis riwayat Muslim. 7. Durhaka kepada orang tua. Bila merasa rezeki seret dan apa penyebabnya, tentu tidak jauh. Tolong periksa diri kita apakah termasuk orang yang durhaka atau tidak. Karena sebagai seorang anak tentunya wajib berbakti kepada orang tua yang telah mendidik dari anak-anak hingga kita menjadi dewasa. Namun anak yang durhaka kepada orang tuanya bisa menghambat datangnya rezeki. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya jika seseorang hamba tidak lagi mendoakan, yakni durhaka kepada orang tua, maka rezekinya akan terputus. Hadis riwayat Hakim dan Ad-Dailami. Semoga saja kita selalu berbakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai umat muslim, sebenarnya tak perlu khawatir mengenai rezeki, karena rezeki telah diatur sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meski begitu, manusia juga perlu berusaha dan berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Apa saja amalan pembuka rezeki? Simak ulasannya. 1. Rutin melaksanakan sholat duha. 2. Memperbanyak istighfar. 3. Memperbanyak sedekah. 4. Menjaga tali silaturahmi. 5. Memperbanyak amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, zikir, membantu sesama manusia yang kesulitan, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sesuai sunnah. Itulah 7 penyebab rezeki tidak lancar, sulit, dan tidak berkah. Semoga saja Allah memudahkan rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.